Bab 711, hancurkan lagi. Dalam sekejap, cahaya berdarah runtuh. Pertahanan naga dan Raja Iblis ini tidak diragukan lagi sangat kuat, tetapi di atas cakar tajam putra cantik itu, ada kekuatan serangan yang kuat yang dibawa oleh transformasi harimau putih, dan itu adalah bahkan lebih menyerang di bawah stimulasi domain dewa pembunuh. Kekuatannya berlipat ganda, belum lagi merobek dan menghancurkan atribut luar angkasa. Untuk sesaat, sisik-sisik besar terkoyak, dan darah menyembur keluar, meninggalkan 5 goresan yang dalam. Tapi naga dan Raja Iblis juga menggunakan ekor panjang di belakangnya untuk menggesek langsung tubuh halus Tuan Muda Mei. Ada jejak penghinaan di sudut mulut Tuan Muda Mei, dan ketika dia mengguncang tubuhnya, itu berubah menjadi selusin sosok dalam sekejap. Detik berikutnya, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya menutupi naga dan Raja Iblis hampir seketika. Noda darah meletus satu demi satu, dan dalam jeritan Raja Iblis naga, puluhan goresan muncul di tubuhnya, dan dia langsung berubah menjadi naga darah. Mei Gong melompat dan membalikkan tubuhnya, cakar tajam harimau putih sudah menggantung di atas kepala manusia naga, menggenggam penutup tianlingnya. Apa yang bisa dilihat adalah warna putih dan transparan asli dari cakar harimaunya berubah menjadi emas pada saat ini, dan napas tajam langsung mengunci lautan kesadaran lawan, dan tidak ada yang meragukan jika ini meledak, Raja Iblis puncak di bawah cakarnya akan segera dibunuh. Kamu kalah. Suara dingin Tuan Muda Mei terdengar, dan pada saat berikutnya, dia melompat dan jatuh ke kejauhan, tanpa benar-benar membunuh manusia naga. Dari awal hingga akhir pertempuran, itu hanya beberapa kedipan mata, dan kedua belah pihak menggunakan kemampuan domain. Para kaisar yang berdiri di atas Kaisar Tianzu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang saat ini. Tidak diragukan lagi, kekuatan gadis kecil ini benar-benar melebihi harapan mereka sebelumnya. Dapat dilihat dari adegan ini bahwa dia tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang transformasi merak, tetapi juga memiliki tingkat kontrol yang sangat tinggi atas transformasi macan putih. Dia juga mampu menggabungkan dua garis keturunan, dan naga dari level yang sama sebenarnya ada di dalam dirinya. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Kaisar Setan Harimau Putih Besar sudah tersenyum, berdiri di atas Kaisar Tianzu dan menggosok tangannya, tampak bersemangat untuk mencoba menghancurkan. Dalam dua penilaian ini, Tuan Muda Mei tidak hanya mengalahkan lawannya, tetapi juga mengalahkannya. Anda harus tahu bahwa ketika dia berpartisipasi dalam klasik pengadilan leluhur lebih dari setengah tahun yang lalu, dia bukan dewa. Dan sekarang, semua orang dapat melihat bahwa dalam waktu kurang dari setahun, wilayahnya telah mencapai tingkat dewa, mendekati puncaknya. Tingkat pertumbuhan ini dapat digambarkan sebagai mengerikan. Bahkan murid langsung kaisar ini tidak dapat mencapai peningkatan kecepatan seperti itu. Garis keturunan tingkat pertama atribut ganda, bakat unik, ranah puncak Raja Iblis. Dengan tingkat pertumbuhan yang begitu cepat, jika kaisar sekarang diminta untuk memilih daftar postur kaisar, tidak ada keraguan bahwa putra yang cantik pasti akan menjadi yang terbaik. Bahkan jika naga hitam yang dilumpuhkan oleh mereka di game sebelumnya masih ada, tidak mungkin untuk membandingkannya dengan dia. Kaisar Iblis Harimau Putih tanpa sadar melihat ke arah Kaisar Iblis Tianhu. Pilar Kaisar-Kaisar Iblis Rubah Surgawi berada di ketinggian sekitar 400 meter. Apa yang ada di pikirannya saat ini? Istirahatlah selama 15 menit dan lanjutkan penilaiannya. Dia masih mengatakan hal yang sama. Tuan Muda Mei duduk lagi. Karena dua pertempuran sebelumnya semuanya menghancurkan, konsumsinya sebenarnya tidak besar. Meskipun Ratu Harta Karun Merah dan manusia naga telah menahannya dalam hal atribut, itu bukan garis keturunan tingkat pertama jika bukan garis keturunan tingkat pertama, bahkan jika budidaya manusia naga yang terakhir telah mencapai puncak Raja Iblis, mereka masih tidak bisa bersaing dengannya. Dia tidak hanya memiliki warisan transformasi merak dan transformasi harimau putih, tetapi juga memiliki bimbingan Tang San, yang dulunya adalah generasi Raja Dewa. Tang San sama sekali tidak memiliki keraguan tentang dia, mengapa indera ilahinya bisa begitu kuat, dan bahkan mencapai transformasi spasial indera ilahi, itu karena di tengah indera ilahinya terdapat niat pedang dari senjata ilahi Super Sura Divine Sword. Dengan pedang ilahi Asura, kesadarannya akan sangat stabil. Dari mana pemahamannya tentang pertarungan jarak dekat berasal? Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, sebelum ia menjadi dewa, ada pasangan yang kemampuannya adalah harimau putih, dan kekasih pasangan itu adalah kucing hantu.
Tang San menggabungkan keterampilan jarak dekat mereka untuk mengajari Tuan Muda Mei gaya bertarung yang lebih cocok untuknya ketika dia menggunakan transformasi macan putih, dan juga dari pemahaman Tang San sendiri. Dapat dikatakan bahwa, dalam arti tertentu, Tang San adalah guru terpenting Tuan Muda Mei. Semakin kuat kultivasinya, semakin besar pengaruh bimbingan Tang San dalam membantu dan meningkatkan dirinya. 15 menit berlalu dalam sekejap, dan 2 game pertama tidak memakannya sama sekali, dan dia masih dalam kondisi terbaiknya. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Tuan Muda Mei dan berkata, ini adalah putaran terakhir penilaian putaran pertama Anda. Melewati putaran ini hanya akan menghitung Anda sebagai lulus putaran pertama pembekalan. Apakah Anda siap? Apa yang Anda hadapi adalah Raja Iblis yang hebat dengan garis keturunan tingkat pertama. Kamu harus mengalahkannya untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar di masa depan dan dapat menjaga kota Keri. Dimengerti, Tuan Muda Mei membungkuk sedikit. Dari awal hingga akhir, gadis kecil yang berusia kurang dari 20 tahun ini selalu tetap tenang, dan emosi seluruh orangnya sangat damai, dan tidak ada perubahan emosional. Kaisar Iblis Besar Tianhu menoleh untuk melihat ke samping, dan sedikit mengangguk ke arah Kaisar Iblis Abadi Besar yang tidak jauh. Sebelum hari ini, bahkan para kaisar tidak semua tahu penilaian apa yang akan dihadapi Tuan Muda Mei ketika dia memberikan pengarahan, dan siapa objek penilaiannya. Pada saat ini, melihat Kaisar Iblis Besar Tianhu menunjuk ke arah Kaisar Iblis Besar yang tidak akan mati, wajah Kaisar Iblis Besar Harimau Putih tiba-tiba berubah muram. Semua orang tahu permusuhan antara klan Monster Phoenix dan klan Monster Merak. Sebagai pemimpin klan Monster Phoenix saat ini, garis keturunan Huo Feng Undead tidak diragukan lagi yang paling kuat, dan bahkan memiliki keberadaan Kaisar Iblis Abadi Agung. Jika Tuan Muda Mei akan menghadapi Raja Iblis Agung dari klan Iblis Phoenix, maka lawannya tidak hanya akan menjadi sangat kuat, tetapi dia juga akan memiliki karakteristik keabadian. Seberapa mudah mengalahkan lawan seperti itu? Pangkatnya terpisah satu tingkat, dan klan Monster Phoenix bahkan telah menekan klan Monster Merak dalam hal garis keturunan. Bisakah Anda memenangkan kompetisi semacam ini? Mata Kaisar Iblis Mayat Hidup berkedip, dan jubah besar di belakang punggungnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, langit berubah menjadi merah menyala. Kemudian, raungan Phoenix yang keras terdengar di Dewan Pengadilan Leluhur. Suhu meningkat tajam, dan cahaya merah turun dari langit dengan keagungan yang luar biasa. Itu adalah Phoenix Api. Ketika Phoenix yang menyala muncul, 3 bulu ekor berwarna merah keemasan di bagian belakang berayun dan bersinar terang. Di tengah bulu dan bulu ekor merah keemasan, ada pemukulan api biru muda, yang merupakan karakteristik dari garis keturunan Phoenix Api Abadi. Api biru itu adalah kemampuan mereka untuk menjadi abadi, keterampilan bawaan yang kuat, terlahir kembali dari abu. Ketika orang ini muncul, banyak kaisar yang hadir tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Kaisar Iblis Besar Jing Feng juga sedikit mengubah wajahnya, ketika dia melihat Phoenix Api Abadi turun dari langit dan berubah menjadi pria parubaya di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memimpin, Tianhu, apakah ini sudah berakhir? Suara Kaisar Iblis Harimau Putih Besar jelas sedikit marah, seolah-olah dia menekan niat membunuh di dalam hatinya. Kaisar Iblis Tianhu berkata dengan tenang, menurut aturan pengadilan leluhur, penguasa kota utama harus menjadi kaisar, dan hanya kaisar yang memiliki kemampuan untuk menekan kelompok. Menurut kendali keberuntungan, setiap kaisar dapat itu adalah jarum dewa Dinghai dari klanku, dan itu adalah kekuatan terpenting di benua peri. Dan setiap kota besar juga bisa dikatakan sebagai mata dari benua peri. Untuk menekan keberuntungan klan iblisku, itu adalah diperlukan untuk memiliki mata yang kuat pada area ini. Keberadaan burung merak adalah satu-satunya cara untuk duduk di kota. Tanpa kekuatan yang cukup, itu hanya akan menguras keberuntungan klan iblis saya. Sebagai pewaris penguasa kota Keri City dan patriark baru dari klan iblis Merak, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi petahana, seperti ayahnya saja tidak cukup. Pada awalnya, karena Kaisar Iblis Merak memberikan kontribusi luar biasa kepada klan kami, keturunannya diizinkan untuk terus menjadi penguasa kota Keri. Namun, selama bertahun-tahun, klan Iblis Merak tidak melahirkan seorang kaisar lagi. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan laut dan wilayah, dan bahkan telah ada legenda dewa laut sebelumnya, dari mana ini berasal. Itu karena kekuatan formasi kota Keri tidak cukup, yang membocorkan keberuntungan benua peri.
Petik 2, Bab 712, Raja Iblis Phoenix Api Undead. Itu benar, bakat dan kemampuan yang ditunjukkan anak ini sekarang memberitahu kita bahwa dia memiliki penampilan seorang kaisar, dan sangat mungkin dia akan menjadi kaisar berikutnya dari klan monster merak, tetapi setidaknya dia belum melakukannya. Sebelum dia menjadi kaisar, semuanya mungkin. Oleh karena itu, kita harus melihat keniscayaan dia menjadi kaisar darinya, dan kemudian kita dapat dengan aman menyerahkan posisi penguasa kota kepadanya. Jangan lupa, di sana juga merupakan garis keturunan milik manusia. Ini membutuhkan pembekalan yang lebih ketat dalam proses pembekalan. Menurut ajaran leluhur, tantangan pembekalan non-kaisar harus menjadi tantangan lompatan. Setidaknya seseorang harus mengalahkan garis keturunan tingkat pertama lompatan White Tiger The Great Demon King. Lawan yang dia hadapi sekarang adalah Great Demon King dari Phoenix Demon Clan, yang juga merupakan Flying Demon Clan. Apakah ada masalah dengan itu? Raja Iblis Macan Putih berkata dengan sungguh-sungguh, Cao Yuwei adalah Raja Iblis senior dari klan Api Abadi Phoenix. Meskipun dia adalah seorang lompatan, dia tidak bisa menjadi lompatan ini. Ini hanyalah ujian yang tidak dapat dimenangkan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tersenyum sedikit dan berkata, seseorang yang mampu adalah yang terbaik. Jika dia tidak bisa lulus ujian ini, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan? Kaisar Iblis Macan Putih hendak melanjutkan bantahannya, tetapi dia mendengar suara Tuan Muda Mei dari bawah. Kakek, saya bersedia menerima putaran penilaian ini. Terima kasih. Mendengar kakek ini, beberapa kaisar yang hadir tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata mereka, meskipun Tuan Muda Mei telah menunjukkan transformasi harimau putih di turnamen elit pengadilan leluhur, ditambah dengan perlindungan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar pada saat ini, para kaisar agak bisa menebak bahwa dia terkait dengan Kaisar Iblis Harimau Putih, tetapi panggilannya adalah konfirmasi hubungan di antara mereka. Biarkan kaisar tahu lebih banyak tentang Tuan Muda Mei. Orang ini bukan hanya pewaris klan Iblis Merak, tetapi juga memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Kaisar Iblis Macan Putih. Kaisar Setan Harimau Putih Besar menarik napas dalam-dalam, sedikit mengangguk, dan berkata, oke, jika Anda tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Kata-katanya mengingatkan Tuan Muda Mei bahwa klan Monster Phoenix tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan terhadap klan Monster Merak. Pertempuran tanya-jawab tidak pernah dibatasi oleh aturan apapun, kecuali mereka mengakui kekalahan, Kaisar tidak dapat menghentikan pertempuran. Ya, Tuan Muda Mei setuju dan berbalik menghadap Cao Yuwei, Raja Iblis Senior dari garis keturunan Phoenix Api Abadi. Cao Yuwei memiliki penampilan yang bermartabat, dan dia memiliki temperamen unik dari ras monster Phoenix. Apakah itu Phoenix atau naga, sangat sulit untuk melahirkan keturunan. Ini juga situasi yang harus dihadapi oleh ras yang kuat. Jika tidak, di mana akan ada ruang bagi ras yang lebih lemah untuk bertahan hidup. Semakin kuat balapan, semakin sulit untuk melanjutkan garis keturunan. Di antara mereka, 3 klan Monster Phoenix, klan naga, dan Behemoth adalah kesulitan di antara kesulitan. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah garis keturunan Undead Phoenix Undead yang sebenarnya hanya kurang dari 100. Meski masing-masing kuat, jumlahnya memang langka. Bahkan klan Iblis Merak jauh lebih rendah. Cao Yuwei telah hidup selama 500 tahun. Dia dianggap sebagai anak berusia 1 tahun di antara klan Iblis Phoenix, dan dia adalah seorang pria senior dan kuat. Raja Iblis Agung telah berada di posisi itu selama lebih dari 100 tahun, dengan kekuatan yang kuat dan kepribadian yang tenang. Ini juga alasan mengapa Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung memilihnya untuk melakukan penilaian ini. Alasannya adalah untuk mencoba untuk tidak memberi Nona Mei kesempatan. Melihat gadis kecil di depannya, Cao Yuwei sebenarnya merasakan sedikit ketidaksetujuan di hatinya. Itu sudah ada sebelumnya, tetapi disembunyikan di tubuh Kaisar Iblis Undead. Jadi dia juga menonton 2 pertandingan yang sebelumnya. Tuan Mei, meskipun itu adalah 2 kemenangan cepat, sepertinya tidak ada apa-apa. Itu juga bisa dilakukan dengan mudah. Jika itu bukan darah tingkat pertama, itu bukan darah tingkat pertama. Tidak ada level darah level pertama, dan setelah mencapai level dewa, itu bukan level sama sekali. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Muda Mei kuat, tetapi garis keturunan Phoenix Api Abadi secara alami menekan klan Iblis Merak, di depan api Phoenix yang kuat, atribut luar angkasa sulit untuk digunakan. Adapun Tuan Muda Mei menjadi atribut ganda, jadi apa?
Kepribadiannya adalah perbedaan besar, Raja Iblis dan Raja Iblis Besar tidak lagi berada di level yang sama. Belum lagi memiliki fitur undead, sebenarnya tidak pernah terpikirkan, dan perlu menggunakan fitur undead. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, gadis kecil dari klan monster merak ini tidak dapat mengalahkan kemungkinannya sendiri lagi. Mulai, suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi turun dari langit, mengumumkan dimulainya secara resmi putaran terakhir penilaian putaran pertama untuk Tuan Muda Mei. Fluktuasi energi yang kuat meletus hampir seketika, Tuan Muda Mei hanya merasa seolah-olah gunung berapi meletus di depannya, dan suhu tinggi yang menyengat luar biasa, dan dalam sekejap, semua yang ada di depannya berubah menjadi merah kemasan. Phoenix terbakar. Ini adalah kemampuan bawaan yang kuat yang akan dibangkitkan oleh klan Iblis Phoenix Undead setelah mencapai basis budidaya tingkat dewa. Phoenix True Fire memiliki karakteristik pembakaran mutlak, dan benda apapun akan terbakar olehnya, dan tidak akan mati atau padam. Suhu tinggi yang menakutkan benar-benar menutupi sosok Cao Yuwei, dan dia tidak bisa melihat di mana dia berada, semua yang ada di bawah langsung dilalap api suhu tinggi. Tidak hanya itu, bersama dengan raungan Phoenix yang keras, hantu Phoenix besar dengan lebar sayap 100 meter muncul di udara, menyebabkan seluruh ruang 100 meter di bawah pilar Kaisar Surga menjadi sangat terdistorsi. Di tingkat dewa, yang kuat dapat bangkit ke wilayah mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa tingkat Raja Iblis sangat kuat, tentu saja, jika itu adalah ras yang lemah, itu normal bahwa domain tidak dapat dibangkitkan. Tetapi bagi pemilik garis keturunan tingkat pertama, kebangkitan garis keturunan hampir tidak bisa dihindari. Dan ketika Anda mencapai tingkat Raja Iblis yang lebih tinggi, maka domainnya juga akan berkembang, dan karakteristik kedua akan muncul. Domain dari garis keturunan Phoenix Api Abadi adalah domain Api Phoenix yang sebenarnya, dan karakteristiknya adalah membakar langit dan masak bumi. Kekuatan api yang sebenarnya meningkat drastis, tidak hanya abadi, tetapi juga dapat bersirkulasi dengan sendirinya, sehingga semua elemen di udara dapat digunakan sebagai bahan bakarnya sendiri, sangat menakutkan. Ketika garis keturunan undead api Phoenix berevolusi ke tingkat Raja Iblis Besar, domain api nyata Phoenix yang membakar langit dan mendidihkan bumi ini akan memiliki karakteristik kedua. Karakteristik kedua ini bahkan lebih menakutkan, yaitu pembakaran dewa, kesadaran. Phoenix True Fire tidak hanya dapat membakar tubuh, membakar senjata, tetapi juga membakar kesadaran. Begitu tak terbendung di medan seperti itu, maka itu akan menjadi akhir dari tubuh dan jiwa, sangat sombong. Kaisar Iblis Mayat Hidup Agung bisa menjadi 3 eksistensi teratas, dan itulah sebabnya. Bahkan jika Kaisar Setan Kristal ingin menekannya, dia masih perlu mensimulasikan medan api Phoenix yang sebenarnya untuk melawannya, sehingga tidak ada pihak yang bisa membakar sisi yang lain. Meskipun Cao Yuwei sedikit meremehkan Tuan Muda Mei, seperti yang diharapkan Kaisar Iblis Besar Tianhu, veteran senior klan Iblis Phoenix ini tidak akan mengendur karena lawannya lebih rendah darinya. Hanya dengan melakukan semua keluar, domain api sejati Phoenix tingkat Raja Iblis Besar dirilis secara langsung. Kendalikan lapangan. Bahkan jika Tuan Muda Mei memiliki cara untuk melawan alam Phoenix nyata dalam waktu singkat, dalam alam yang kuat ini, konsumsinya sendiri akan sangat besar, dan sebagai orang kuat dari klan Phoenix Api Undead, Cao Yuwei akan berada di dunia ada peningkatan besar dalam. Di bawah situasi ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kaisar Iblis Macan Putih Besar menunduk dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia siap mengambil tindakan kapan saja. Menurut aturan, dia tidak bisa diganggu. Apa yang terjadi dengan menyelamatkan nyawa cucuku? Justru karena dia telah mengantisipasi keberadaan domain api sejati Phoenix, dia telah berbicara menentangnya sebelumnya. Tetapi pada saat ini, cahaya perak kecil menyala di tengah domain api sejati Phoenix. Pada awalnya, hanya ada sedikit cahaya perak, tetapi segera, cahaya perak kecil itu menyebar diam-diam. Ayo, bab 713, Tang San mengintip ke langit. Cahaya perak berkedip, memantulkan gaun panjang Tuan Muda Mei, yang membuatnya tampak lebih halus. Perak yang mengembang adalah gerbang ruang yang ditumpuk berlapis-lapis. Setiap gerbang ruang sangat jelas. Bahkan elemen ruang akan dibakar oleh api asli Phoenix, sehingga gerbang ruang ini terus-menerus menghilang. Namun demikian, peran gerbang ruang angkasa masih ada saat dibakar. Mereka juga menelan sejumlah besar api sejati Phoenix, menelannya ke ruang mereka sendiri dan menghilang. Oleh karena itu, api nyata Phoenix yang luar biasa tampaknya telah menemukan lubang pada saat ini,
dan terus mengalir ke gerbang ruang di sekitar Tuan Muda Mei, dan itu terus berkurang. Tuan Muda Mei memegang ling rahasia surgawi dan menari di tengah gerbang ruang angkasa. Di mana ling rahasia surgawi lewat, dia terus membuat garis besar pintu cahaya untuk meluas keluar. Dia tampaknya tidak menggunakan domain atribut luar angkasa, yaitu mengandalkan gerbang ruang angkasa ini. Api sejati Phoenix yang menyerangnya terus-menerus ditelan dan menghilang oleh ruang angkasa. Dia sendiri tampaknya menyatu dengan ruang, mengubah dirinya menjadi lubang hitam, menelan kobaran api. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis Macan Putih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan alisnya juga banyak terentang. Cao Yuwei secara alami merasakannya juga, basis kultivasinya sangat dalam, dan konsumsi ini secara alami tidak berarti apa-apa. Dapat dirasakan bahwa Tuan Muda Mei juga mengkonsumsi ketika dia menguraikan gerbang ruang. Namun, tingkat konsumsinya jauh lebih kecil dari itu. Kontrol lawan dari atribut ruang sangat halus, dan bahkan sedikit seperti 1000 jin, meskipun dampak dari domain api sejati Phoenix-nya sendiri sangat kuat, lawan selalu dapat menghindari yang berat, dan api dengan dampak terkuat, langsung ditelan, dan dapat dibakar di luar angkasa. Api sejati Phoenix di pintu selalu merupakan titik lemah. Apakah ini aplikasi lain dari Shifting Stars? Tidak ada atribut yang lemah, kuncinya adalah melihat siapa yang menggunakannya dan bagaimana menggunakan karakteristik atribut tersebut. Dalam hal ini, Cao Yuwei sangat jelas. Gadis kecil dari klan monster merak di depannya memiliki pemahaman yang mendalam tentang elemen ruang di usia muda, yang memang di luar dugaannya. Tentu saja hal ini tetap tidak bisa mengubah pandangannya, di matanya semua ini sia-sia. Hanya saja waktu untuk pertempuran ini berakhir sedikit lebih lama. Cao Yuwei menginjak Phoenix True Fire dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Phoenix True Fire tidak menghindar dari ditelan oleh Tuan Muda Mei, tetapi malah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, yang juga memaksa kecepatan bergoyang Tian Jiling di tangan Tuan Muda Mei untuk menjadi lebih cepat menguraikan lebih banyak gerbang ruang angkasa untuk diselesaikan. Mata Cao Yuwei memancarkan cahaya biru samar, dan dia membuka mulutnya sedikit, dan garis api biru samar melesat lurus ke arah Tuan Muda Mei. Ketika garis api ini ditembakkan, pemandangan aneh muncul. Api Phoenix di domain api sejati Phoenix dengan cepat mengembun menjadi garis api biru, membuat warna biru semakin cerah. Di mana garis api biru lewat, itu memberi orang rasa ketiadaan. Api kehampaan juga disebut api kepunahan. Ini adalah keterampilan housekeeping dari garis keturunan Undead Fire Phoenix, dan juga merupakan kemampuan yang kuat yang hanya bisa dibangkitkan pada level di atas level dewa. Itu bisa menghapus semua energi. Dimanapun itu mengenai, akan ada medan gaya pemusnahan, yang menghapus semua energi, dan keberadaan yang kehilangan energi secara alami akan disambut oleh pembakaran api sejati Phoenix. Dengan api sejati Phoenix itu dapat dikatakan kurang baik dalam bidang penggunaan. Sangat sulit menghadapi api kehampaan. Mata Tuan Muda Mei menjadi sedikit bermartabat, dan dia bisa dengan jelas merasakan ancaman kuat yang dibawa oleh api kehampaan kepadanya. Kekuatannya akan musnah dalam sekejap, seperti teknik eliminasi yang telah dilemparkan, dan tidak ada kemampuan yang dapat digunakan untuk waktu yang singkat, hanya untuk mati di api Phoenix yang sebenarnya. Api biru akhirnya datang padanya ketika menyentuh pintu ruang menghilang dalam cahaya yang berputar dan beriak hampir seketika, dan api ketiadaan membakar lebih dan lebih kuat, dan tiba-tiba menerkam seperti anak yang cantik. Tetapi pada saat ini, Cao Yuwei tiba-tiba terkejut melihat sudut mulut gadis kecil itu tampak sedikit terangkat, dan dia tersenyum pada dirinya sendiri. Di bawah penindasan pangkatnya, tidak mungkin baginya untuk membebaskan diri dari domainnya sendiri. Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di tingkat Raja Iblis Besar. Dengan bakat garis keturunan Phoenix Api Abadi, bahkan menghadapi puncak Raja Iblis Agung, semua memiliki kekuatan untuk bertarung. Di hadapan karakteristik domainnya yang kuat, ditambah dengan kekuatan pemusnahan api kehampaan, bagaimana dia masih bisa tertawa. Saat berikutnya, dia melihat Tuan Muda Mei mengangkat tangan kirinya, dan tangan kirinya dengan lembut menjentikkan jarinya. Pada saat berikutnya, sekelompok api berwarna-warni menyala di ujung jari tangan kirinya, percikan warna-warni kecil. Itu dikeluarkan dan mendarat di atas api kehampaan. Apa itu? Termasuk semua kaisar yang hadir, ada sedikit keraguan di hati mereka. Xiao Mei, tebak ras apa yang akan terjadi jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi memilih lawan setingkat Raja Iblis untukmu? Bagaimana menurutmu?
Meskipun tidak terlalu banyak ras dengan garis keturunan tingkat pertama, mereka pasti tidak banyak. Mantan kaisar saat ini, termasuk dalam garis keturunan tingkat pertama. Aku bisa menebak apakah kamu percaya atau tidak. Kenapa kamu bisa menebak? Karena aku bisa memahami hati iblis. Pikirkanlah, tujuan utama Kaisar Iblis Tianhu bukanlah untuk membiarkanmu lulus ujian. Lalu, berdasarkan ini, lawan yang dia pilih untukmu pasti melawanmu dalam hal atribut. Dikekang, dari sudut pandang ini, kita dapat melenyapkan banyak ras, seperti mamut emas, mereka tidak bagus dalam kecepatan, tetapi kekuatan murni, hanya dikendalikan oleh atribut luar angkasa Anda. Behemoth itu kuat, tetapi juga tidak bagus dalam menghadapi kemampuanmu yang tak terduga. Sepertinya masuk akal, lalu lawan seperti apa yang akan kamu pilih untukku? Tujuan Kaisar Iblis Besar Tianhu mungkin tidak hanya mencegah Anda menyelesaikan pembekalan Anda, tetapi bahkan dapat mengancam hidup Anda. Oleh karena itu, kita harus menentukan dengan jelas siapa lawan yang Anda hadapi. Ketika Anda menghadapi kehidupan ketika itu berbahaya, saya akan merasakannya pertama kali, dan saya pasti akan membantu Anda pada saat pertama, jadi Anda tidak perlu takut. Aku tidak takut denganmu, ya. Tapi situasi terbaiknya adalah aku akan mengambil tembakan terbaik ketika kamu bertahan ke level ketiga. Pada saat itu, selama kamu melewati level, tidak peduli seberapa enggan dia, tidak ada cara untuk mencegahmu dari sukses debriefing. Jadi, kamu tetap harus menilai lawanmu dengan jelas di depanmu, agar kamu bisa memenangkan pertarungan dengan lancar. Maksudmu, klan yang mana? Jika saya tidak salah, klan Monster Phoenix kemungkinan besar, karena klan Monster Phoenix dapat menekan transformasi merak Anda dari sudut pandang garis keturunan. Itu adalah musuh lama dan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Oleh karena itu, kemungkinan klan Iblis Phoenix adalah yang terbesar. Kemudian, di antara klan Iblis Phoenix, silsilah Undead Huofeng adalah yang terkuat. Oleh karena itu, saya menilai bahwa Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat mungkin Anda akan memilih Raja Iblis Phoenix Api Abadi sebagai lawanmu. Mengapa bukan garis keturunan Jingfeng? Klan monster Jingfeng dan kita tidak akan pernah mati. Itu tidak akan berasal dari klan monster Crystal Phoenix. Percayalah padaku. Mengapa? Kamu akan tahu nanti, tapi sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu. Jadi, jika lawanmu adalah klan Iblis Phoenix Api Undead, maka setidaknya kami bisa memastikan bahwa hidupmu tidak akan dalam bahaya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Kaisar Iblis Besar Tianhu mungkin ingin membunuhku? Klan Iblis Phoenix memiliki dendam terhadap kita lagi, jadi mengapa hidupku tidak dalam bahaya? Kamu sangat percaya padaku. Bab 714, Raja Api. Adalah satu hal untuk memiliki kepercayaan pada Anda, dan saya juga yakin bahwa klan Setan Phoenix pasti tidak akan membunuh Anda, dan begitu juga dengan Undead Huofeng. Oleh karena itu, jika Anda menghadapi Undead Huofeng Demon King, bahkan jika Anda terbaik untuk mengalahkan lawan dan menunjukkan kekuatan Anda. Dengan premis bahwa tidak ada bahaya bagi kehidupan, kita harus mencoba yang terbaik untuk menang. Saya telah menyiapkan sesuatu yang baik untuk Anda, atau dengan kata lain, ini adalah apa yang telah Anda persiapkan untuk diri sendiri. Keluarga Phoenix Undead sempurna, tidak peduli seberapa kuat api Phoenix aslinya, itu tidak akan berguna bagimu pada saat itu. Saya ingin Kaisar Iblis Tianhu mencuri ayam tanpa kehilangan beras. Waktu tampaknya melambat pada saat ini, ketika percikan warna-warni kecil itu melayang menuju api biru kehampaan. Untuk beberapa alasan, detak jantung Cao Yuwei sepertinya berhenti berdetak, dan dia secara tidak sadar memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Namun, pada saat ini, semuanya tidak dapat diubah. Percikan warna-warni kecil itu hanya diam-diam jatuh di atas api kehampaan. Keduanya menyentuh ringan untuk sesaat, dan tiba-tiba, api biru kehampaan berubah, dan perubahan itu sangat aneh. Setelah nyala api kehampaan yang mendominasi menyentuh percikan warna-warni, itu benar-benar membengkak, dan dalam sekejap, membengkak seperti gelembung berbentuk pita, dan Phoenix True Fire yang menyentuhnya juga memiliki efek pembengkakan. Puff-puff, dalam serangkaian suara lembut, gelembung-gelembung itu pecah satu demi satu, dan kemudian menghilang di udara. Ya, api kehampaan yang musnah, sebenarnya musnah dengan sendirinya. Cairan api langit berwarna-warni, yang menghususkan diri dalam semua jenis api. Cairan api langit 7 warna memiliki sifat tidak membakar apapun. Selain itu, sebenarnya tidak memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat.
Ini lebih ditujukan pada senjata, atau bahkan benda-benda seperti artefak. Namun, satu-satunya pengecualian adalah nyala api. Sebagai keberadaan api tingkat atas, selain mampu membakar benda, ia juga raja dari semua api, yang mengkhususkan diri dalam semua jenis api. Jika tidak, dewa api di alam dewa tempat Tang San berada pada saat itu tidak akan menggunakan senjata yang ditempa dari besi api surgawi sebagai senjata ilahinya. Gelembung yang dihasilkan oleh api langit berwarna-warni seperti mimpi, memberi orang perasaan yang tidak nyata. Bahkan para kaisar tercengang dan terpana pada saat ini, terutama kaisar iblis mayat hidup. Sebagai generasi kaisar yang mengendalikan api sejati Phoenix, dia paling tahu seberapa kuat api sejati Phoenix, tetapi pada saat ini, bahkan api ketiadaan telah berubah menjadi gelembung, yang terlalu tak terbayangkan. Namun, dengan fakta di depannya, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Tuan Muda Mei menyalakan cairan api surgawi 7 warna dan melambaikan tangan kirinya ke seluruh tubuhnya. Segera, semua api Phoenix di sekitarnya menghilang ke udara tipis. Cahaya perak yang menyilaukan di jari depan Tian Jiling di tangan kanannya meledak hampir seketika. Pada saat itu, roh, energi, dan rohnya sendiri sepenuhnya terintegrasi, dan semua kekuatan ruang benar-benar terkandung dalam pukulan ini. Di permukaan, hanya cahaya perak kecil yang berkedip, tetapi dalam persepsi lawannya, cahaya perak kecil ini sepertinya menembus semua yang ada di dalamnya. Raja Iblis Agung Senior dari klan Iblis Phoenix tidak berani diabaikan, dan tubuhnya langsung terbang ke belakang, tangannya menguraikan lampu merah di depannya, kesadarannya melonjak, dan teriakan Phoenix keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, Tuan Muda Mei berada di ranah besar dengan lawan, dan ada juga celah di tingkat kesadaran. Tian Jiling sedikit lebih lambat untuk sesaat, dan kemudian menembus lampu merah. Dengan suara lembut, puff cahaya merah tidak dapat menghentikan ledakan cahaya perak, dan sebuah lubang baru saja ditusuk. Setelah cahaya merah, Cao Yue menunjukkannya dan meletakkannya di atas cahaya perak. Saat berikutnya, ia mengerang dan tubuhnya meledak kembali. Tuan Muda Mei juga terkejut dan mundur 2 langkah di tempat. Cao Yue memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Jari telunjuk tangan kanannya telah ditekuk ke belakang, tetapi sebenarnya ditusuk oleh Tian Jiling dari Tuan Muda Mei. Sebagai Raja Iblis besar dari garis keturunan undet api Phoenix, itu sebenarnya yang pertama terluka. Diam-diam menenangkan getaran Tian Jiling, sikap Tuan Muda Mei yang mengesankan sangat bagus, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan dalam sekejap. Cairan api langit 7 warna dari tangan kiri berayun keluar, menghilangkan domain api sejati Phoenix di sekitar tubuhnya, dan lingkaran cahaya putih juga keluar dari tubuhnya, dan domain dewa kematian dalam keadaan transformasi Phoenix mekar. Penindasan terbalik. Medan api nyata Phoenix Cao Yue dapat membuat bidang atribut luar angkasa tidak dapat terbentuk karena terbakar, tetapi itu tidak dapat menghentikan aura pembunuh yang tak terlihat ini, dan pikirannya tiba-tiba mengencang, seolah-olah ketakutan lahir di dalam hatinya, dan momentumnya mandek. Namun, Phoenix True Fire sudah menyala di tangannya, dan jari-jari yang baru saja putus sebenarnya terhubung kembali di bawah pembakaran Phoenix True Fire. Bakat terkuat dari garis keturunan Phoenix Api Abadi, Nirvana terlahir kembali, abadi dan abadi. Tuan Muda Mei maju selangkah, tubuhnya yang halus sudah terbang seperti tarian, dan bulu-bulu surgawi di tangannya menguraikan busur cahaya, dan dalam api nyata Phoenix yang telah berubah menjadi gelembung, garis batas ruang melilit Cao Yue. Cao Yue juga sangat bagus. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak panik sama sekali, dan lapangan masih mempertahankan penekanannya. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Raungan Phoenix yang keras terdengar lagi, dan cahaya dan bayangan Phoenix besar muncul di belakangnya. Dalam pukulan itu, seolah-olah ada letusan gunung berapi, itu langsung menuju ke Tuan Muda Mei. Belitan pengekangan ruang hancur satu demi satu. Setelah tertegun untuk waktu yang singkat karena pengekangan cairan api Kicaitian pada api ketiadaan, ia segera menyesuaikan mentalitasnya. Meskipun saya tidak tahu apa nyala api Tuan Muda Mei, dalam penilaiannya, itu harus menjadi artefak yang dapat menahan nyala api. Anda menahan api saya dan saya tidak bisa menang. Aku adalah Raja Iblis Besar. Karena itu, segera digunakan cara paling sederhana dan paling efektif untuk menekan orang. Anda dapat menahan api asli Phoenix saya, tetapi Anda tidak dapat menahan kekuatan garis keturunan saya pada tingkat Raja Iblis yang hebat. Saya akan menggunakan poin terkuat ini untuk menindas kekurangan Anda dalam hal ini. Menghadapi ini,
Sepertinya seluruh dunia akan ditusuk dengan satu pukulan, dan rambut panjangnya berkibar dari belakang kepala Tuan Muda Mei. Dia dan lawannya adalah pembangkit tenaga listrik di atas tingkat dewa. Jika ini diubah ke dunia luar, itu akan menjadi turbulen, dan saya tidak tahu seberapa besar dampaknya. Tetapi di Dewan Pengadilan Leluhur ini, secara alami ada kekuatan penindas yang tidak terlihat yang menekan pertempuran mereka dalam jarak tertentu, dan tidak ada energi yang akan bocor. Tian Jiling menggambar lingkaran di udara. Cao Yuwei hanya merasa bahwa setelah memasuki lingkaran, pukulannya yang mendominasi diredam oleh kekuatan aneh. Ya, itu dengan mudah dihamburkan. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa, dan dia bahkan terhuyung setengah langkah ke samping, ditarik oleh makhluk surgawi Tuan Muda yang cantik itu. Saat berikutnya, Tian Jiling langsung berubah menjadi ribuan duri dingin. Api Phoenix yang berkobar naik. Cao Yuwei biasanya menggunakan api Phoenix untuk melindungi tubuhnya. Tapi kali ini, api warna-warni telah mengalir ke bawah permukaan Tian Jiling, dan mengalir ke tepi yang tajam. Kemanapun dia lewat, dia segera menghilangkan Phoenix True Fire. Bulu Phoenix terbang, meninggalkan bekas luka. Cao Yuwei juga dengan cepat mundur. Raut wajahnya juga menjadi serius untuk pertama kalinya. Kekuatan lawan jelas tidak sebaik dirinya, tapi penggunaan skill tempur ini, dan cara untuk menahan api Phoenix miliknya semuanya membuatnya merasa tidak punya tempat untuk dituju. Feng Ning bangkit lagi. Phoenix yang menyala-nyala itu bergegas menuju Tuan Muda Mei. Pada saat ini, Cao Yuwei sudah sedikit malu dan marah, tetapi dia ingin melihat berapa lama nyala api berwarna-warni dari Tuan Muda Mei bisa bertahan. Namun, api warna-warni menyala tanpa suara, dan hanya lapisan tipis yang terhalang di sekitar tubuh Tuan Muda Mei, berubah menjadi perisai yang tampak tipis. Bab 715, Armor Phoenix. Tidak peduli bagaimana Phoenix True Fire melonjak, itu tidak dapat menembus lapisan perlindungan yang tampaknya sangat tipis ini, dan hanya bisa direduksi menjadi nol. Tubuh halus Tuan Muda Mei baru saja melewati api Phoenix, dan Tian Jiling terus berubah menjadi cahaya perak, selalu menusuk keluar dari arah yang tidak dapat dipercaya, bola-balik di antara api Phoenix yang sebenarnya, terus-menerus meninggalkan bekas luka di tubuh Cao Yuwei. Kekuatan ruang yang luar biasa membuatnya semakin menusuk untuk mundur, dan terus-menerus harus bergantung pada bakat kelahiran kembali dari abu yang dibawa oleh Phoenix True Fire untuk pulih dari luka-lukanya. Tampaknya seluruh medan perang dipenuhi dengan api Phoenix sejati, tetapi dalam pertempuran, Tuan Muda Mei yang berada di atas angin dan terus menekan lawan untuk mundur. Bahkan jika tidak ada kerugian nyata bagi pihak lain, dia bangga hanya melakukan ini. Lagi pula, dia hanya setingkat Raja Iblis, dan lawannya adalah Raja Iblis Senior. Bunyi ding yang renyah. Tian Jiling dari Tuan Muda Mei mengeluarkan lawan secara terbalik dan terbang keluar. Cao Yuwei sudah memiliki pedang ekstra panjang di tangannya, ya, pedang itu mengeluarkan senjatanya sendiri. Pada awalnya, ia tidak berpikir bahwa ia perlu menggunakan senjata untuk menghadapi lawan seperti itu, tetapi pada saat ini ia harus mengeluarkan senjatanya, jika tidak, ia tidak akan mampu melawan. Kelahiran kembali dari abu akan terus dikonsumsi, dan begitu kekuatan garis keturunan seseorang dikonsumsi secara berlebihan, itu juga akan merusak sumbernya. Tapi sekarang aku harus menggunakan semua kekuatanku. Mengikuti kata-kata Cao Yuwei, Phoenix True Flame berkumpul ke arahnya seperti lautan sungai, dan benar-benar mengambil kembali Phoenix True Flame Domain. Api asli Phoenix yang menyala memadat dan terbentuk di sekitar tubuhnya, berubah menjadi baju besi merah keemasan yang menutupi seluruh tubuhnya. Memegang pedang, itu menatap Tuan Muda Mei seperti iblis. Tuan Muda Mei tidak mengejar, tetapi berdiri di kejauhan, sedikit menenangkan suasana hatinya yang gelisah. Meskipun pertempuran ini tidak berlangsung lama, emosinya menjadi semakin bersemangat. Sebelum dia benar-benar menghadapi Phoenix Undead di level Great Demon King, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa melawan. Keyakinannya semua berasal dari apa yang diberikan Tang San sebelumnya. Dan saat pertempuran berlanjut, ketika dia benar-benar mulai menekan lawannya, dan dia juga melindungi dirinya dari serangan Phoenix True Fire dengan bantuan cairan api langit 7 warna, dia tahu bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Selama 100 tahun terakhir, Tang San telah mengajarinya banyak keterampilan bertarung, yang semuanya paling cocok untuk digunakannya. Sama seperti Netherton sebelumnya, Nether Hundred Claws. Ada juga pedang Singhan yang baru pertama kali menusuk jari Cao Yuwei. Menurut Tang San, ini semua adalah keterampilan magis yang nyata,
dan itu diajarkan kepada Tuan Muda Mei setelah sedikit perubahannya, dan itu semua yang paling cocok untuk digunakannya. Semakin dia menggunakan kemampuan ini, semakin banyak Tuan Muda Mei tidak bisa membantu menundukkan Tang San. Ketika Tang San pertama kali memberitahunya bahwa ini termasuk dalam kategori keterampilan ilahi, dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Namun, saat ini, dia dapat terus membuat trauma dan menindas lawannya. Jika itu bukan keterampilan magis, bagaimana dia bisa melakukannya di bawah celah kultivasi? Pada saat ini, semua kaisar yang berdiri di atas Kaisar Tianzhu semuanya terkesan dengan gadis kecil ini. Ketika domain api sejati Phoenix muncul, yang mereka pikirkan adalah berapa lama Tuan Muda Mei bisa bertahan di domain ini. Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jing Feng bahkan siap datang untuk menyelamatkan. Namun, saat pertempuran berlanjut, mereka tercengang melihat bahwa Tuan Muda Mei sebenarnya telah menekan Raja Iblis besar dari klan Huo Feng, dalam arti sebenarnya, dan bahkan memaksanya untuk dilahirkan kembali dari abu. Seberapa luar biasa ini? Seperti yang Cao Yue pikirkan dalam hatinya, Raja Iblis garis keturunan tingkat pertama dan Raja Iblis biasa bukanlah hal yang sama. Belum lagi keturunan dari 3 ras terkuat di Kekaisaran Tianyu. Dalam hal latar belakang yang mendalam, bukan tidak mungkin bahwa garis keturunan Huo Feng adalah yang terkuat di Kekaisaran Tianyu. Lagi pula, suku Tianhu tidak pandai berkelahi. Tapi begitu saja, dia sebenarnya ditekan oleh Tuan Muda Cantik yang berpangkat besar lebih rendah. Klan Iblis Merak bahkan tidak memiliki kaisar sekarang. Tuan Muda Mei masih berada di peringkat 9 lebih dari setengah tahun yang lalu, dan dia masih berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur. Dan hari ini, setelah lebih dari setengah tahun, dia benar-benar dapat bersaing dengan Raja Iblis Besar, lalu memberinya beberapa tahun lagi, seberapa kuat dia. Berapa lama baginya untuk menjadi seorang kaisar? Kaisar yang hadir merasa sedikit tidak dapat dipercaya saat ini, karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Tuan Muda Mei benar-benar di luar dugaan mereka. Kaisar Iblis Besar Tianhu sedikit mengernyit, matanya menyipit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dari sudut pandangnya, semua yang harus dia lakukan adalah untuk kelanjutan yang lebih baik dari klan monster dan klan monster, sehingga benua peri dapat selalu ada sebagai inti dari seluruh pesawat. Alasan mengapa dia mengincar gadis kecil ini adalah karena ketika dia memenangkan kejuaraan, dia pernah merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya, dan dia juga merasakan ancaman yang lebih kuat dari temannya. Bahkan sebagai seorang kaisar, dia bisa merasakan ancaman ini, dan ancaman itu bukan dirinya sendiri, tetapi yang dia jaga. Itu sebabnya dia diam-diam memimpin Demon Great Demon Emperor Kegelapan untuk memburu Tang San dan Tuan Muda Mei. Setelah Raja Iblis Kegelapan kembali, dia mengatakan bahwa ada kekuatan yang mirip dengan Dewa Laut yang menghalanginya, tetapi dia telah melenyapkannya, dan anak bernama Sura itu benar-benar musnah. Raja Iblis Rubah Surgawi benar-benar tidak bisa merasakan keberuntungan yang dimiliki Sura. Jadi, cekik saja gadis kecil di depannya di buayan, atau setidaknya putuskan keberuntungannya, maka ancaman itu akan hilang. Namun, bahkan Kaisar Iblis Rubah Surgawi sendiri tidak menyangka bahwa tingkat pertumbuhan Tuan Muda Mei bisa begitu cepat. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia tidak hanya berhasil mengatasi kesengsaraan, tetapi dia juga mampu bersaing dengan kekuatan garis keturunan tingkat pertama di tingkat Raja Iblis Besar. Semakin kuat kemampuan yang dia tunjukkan, semakin Kaisar Iblis Rubah Surgawi secara alami dapat merasakan ancaman darinya. Dan ancaman telah meningkat ke tingkat yang baru. Pedang di tangan Cao Yue memancarkan cahaya merah keemasan yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya membunuh. Mengambil langkah ke depan, pedang itu menebas dengan berani. Langit tiba-tiba berputar dengan keras. Niat pedang yang menyala-nyala langsung menyelimuti tubuh Tuan Muda Mei. Ini masih rumit. Ekspresi Tuan Muda Mei tidak berubah. Dia mengambil inisiatif untuk maju selangkah, dan lingkaran misterius lain di langit bergoyang. Pukulan pisau pertempuran yang sangat kuat sekali lagi dibuang ke samping. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang hadir, dan mereka semua dapat melihat bahwa keterampilan yang digunakan Tuan Muda Mei sekarang jelas merupakan keterampilan ilahi di antara keterampilan ilahi. Kekuatan lawan jelas jauh lebih kuat dari miliknya, tapi itu tidak bisa menghancurkan pertahanan supernya. Tapi tidak ada yang meragukan asal-usul kemampuan ini, karena bagaimanapun juga, bakat yang paling baik dimiliki oleh klan monster Merak adalah menggerakkan bintang. Keterampilannya sama seperti para bintang. Tuan Muda Mei tidak buru-buru menyerang setelah meredakan serangan Cao Yue kali ini tapi hanya berdiri diam.
Cao Yuwei sedikit mengernyit, apakah persepsi gadis kecil ini begitu tajam? Setelah dia mengubah armornya menjadi api, dia memiliki cara lain, jika Tuan Muda Mei terus menyerang, maka dia pasti akan menggunakan cara ini untuk menahannya. Tapi Tuan Muda Mei tidak melangkah maju, jadi kemampuannya untuk bersiap pergi harus terganggu. Pedang itu dipotong lagi, dan niat pedang yang kuat sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Cao Yuwei juga berjalan dengan pedang, pria dan pedang itu satu, dan langsung pergi ke Tuan Muda Mei. Di tangan Tuan Muda Mei, Tianjiling sekali lagi menjadi lingkaran langit yang dalam, dan dengan teleportasi, dia mengubah posisinya. Saat menyelesaikan serangan lawan, itu juga menyelesaikan kunci lawan. Dan saat berikutnya, dia sudah berada di sisi lain. Lampu merah keemasan di tubuh Cao Yuwei menyala. Jika bukan karena dia menghindar dengan cepat, pasti akan ada kemampuan lain yang datang. Berjuang untuk konsumsi. Sepertinya dia akan bertarung dengan Cao Yuwei untuk mengkonsumsi. Bab 716, Hantu. Dalam hal kultivasi, Tuan Muda Mei tentu saja bukan tandingan lawannya, tetapi lingkaran langit yang dalam berfokus pada kehendak ilahi, dan menghabiskan sangat sedikit dari dirinya sendiri. Sementara serangan kekuatan penuh Cao Yuwei menghabiskan banyak, ditambah konsumsi dalam pertempuran sebelumnya, sebenarnya konsumsinya bahkan lebih besar dari Mei Gongxi. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis besar juga sangat tangguh, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan berada di atas angin jika ini terus berlanjut. Sebagai seorang tuan muda yang baru saja memasuki tingkat dewa, mampu melakukan ini sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah dalam penilaian pembekalan ini. Jangan terburu-buru menyerang. Setelah situasi stabil, gunakan lingkaran misterius langit untuk memakan lawan. Semakin lama waktunya, semakin baik bagi kita. Itu akan membuat Kaisar merasa lebih tentang Anda. Mereka akan berpikir bahwa Anda bukan hanya bakat dan kekuatan yang baik, dan memiliki bantalan yang tenang. Dengan cara ini, Kaisar Iblis Macan Putih akan berusaha keras untuk mendukung Anda. Setidaknya tidak ada masalah dalam melindungi keselamatan Anda. Semakin dia bertarung, semakin Master Mei memahami nasihat Tang San sebelumnya kepadanya, dan dia secara tidak sadar mengikuti pengaturannya. Jangan terburu-buru. Cao Yuwei mencoba menyerang beberapa kali berturut-turut, tetapi dia dengan mudah diselesaikan oleh Tuan Muda Mei. Ini membuat Cao Yuwei sangat tidak nyaman, dan selalu merasa bahwa dia tidak bisa keluar. Sebagai Raja Iblis Besar, di bawah pengawasan semua kaisar, pertempurannya seperti ini, dan Cao Yuwei hanya merasa pipinya panas. Sebelum pertempuran dimulai, itu juga meyakinkan Kaisar Iblis mayat hidup bahwa pertempuran akan berakhir dalam waktu singkat. Tetapi sekarang tampaknya sulit untuk mengatakan apakah akan menang atau tidak. Kaisar Iblis Agung Undead yang berdiri di depan wajah Kaisar Tianzu selalu tenang, menyaksikan pertempuran dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan oleh pembangkit tenaga listrik yang berada di urutan kedua setelah Kaisar Iblis Agung Rubah Surgawi. Tetapi jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa fokusnya bukan pada Cao Yuwei, tetapi pada Tuan Muda Mei. Tanpa terus mengejar, menghadapi suanyuan langit dan teleportasi, Cao Yuwei tidak punya cara untuk mengunci Tuan Muda Mei. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan Phoenix True Flame Domain lagi. Namun, meskipun kekuatan di bidang ini sangat kuat, itu juga menghabiskan banyak daya. Jika Anda mempertahankan Phoenix Armor dan Phoenix True Flame Domain pada saat yang sama, itu tidak akan bertahan lama. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah masalah tersulit yang dihadapi Cao Yuwei saat ini. Lawannya sangat licin sehingga tidak bisa menangkapnya sama sekali, dan tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Para kaisar semua menonton, dan mentalitasnya tiba-tiba berubah, dan itu mulai menjadi sedikit cemas. Dibandingkan dengan itu, Tuan Muda Mei, sebagai pihak yang lebih lemah, tidak terburu-buru sama sekali. Hanya diam melihat dan menunggu. Lawanmu adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis Besar. Selama kamu bisa bertarung dengannya, itu pasti dia. Itu pasti akan menemukan cara untuk melawanmu. Itu akan mengalahkanmu dalam satu pertempuran. Berbalik arah, kesempatan. Dan ketika itu terjadi, kesempatan Anda datang. Memikirkan kembali peringatan Tang San sebelumnya, mulut Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggambar busur yang indah. Adegan ini jatuh di mata Cao Yuwei, yang tidak diragukan lagi merupakan ejekan terbesar untuk itu. Cao Yuwei hanya merasa otaknya panas, dan semua ketenangannya hilang pada saat ini. Sebagai Raja Iblis Senior dari garis keturunan Phoenix Api Undead,
Menghadapi seorang gadis kecil dari klan iblis merak yang hanya seorang raja iblis, sungguh memalukan untuk melakukan pertempuran dalam situasi seperti itu. Cao Yuwei berdiri di tempat, nyala apinya sendiri naik seketika, dan Phoenix Ming yang keras terus bergema di sekujur tubuhnya. Phoenix, Phoenix, itu mengeluarkan raungan rendah. Detik berikutnya, tubuhnya sudah naik ke udara, berubah menjadi Phoenix api kecil dengan panjang tubuh 3 meter dan lebar sayap 5 meter. Phoenix api ini benar-benar berwarna merah darah, yang merupakan tanda menyalakan api darahnya sendiri. Ini adalah tanda bahwa klan monster Phoenix akan habis-habisan, dan ini juga merupakan keadaan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari klan monster Phoenix. Dalam keadaan seperti itu, bakat ras undead Phoenix sendiri akan ditingkatkan menjadi yang terkuat. Abadi, abadi, bakar langit dan masak bumi. Tapi skill ini mirip dengan skill kurban untuk Phoenix Monster Rache, jika digunakan terlalu lama akan merusak root. Bahkan mempengaruhi keabadiannya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Pada saat ini, Cao Yuwei tidak tahan lagi untuk mengalahkan Tuan Muda Mei dalam satu gerakan. Dia pergi keluar untuk meledak, membawa nyala api Phoenix, berubah menjadi Phoenix darah abadi, dan terbang langsung ke Tuan Muda Mei. Dalam sekejap, Tuan Muda Mei hanya merasa bahwa beberapa daerah sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi merah darah, dan bahkan di lautan kesadarannya sendiri, proyeksi Phoenix darah muncul, bergegas langsung ke kesadarannya sendiri. Undead Blood Phoenix adalah skill pengorbanan terkuat dari keluarga Undead Fire Phoenix. Setelah meletus, itu adalah serangan serba bisa. Tidak ada atribut yang bisa dilakukan, dan itu hanya bisa menahan kekuatannya secara positif, menghadapinya secara langsung. Tidak dapat bersaing, itu harus menjadi akhir dari abu. Mata Kaisar Iblis Harimau Putih besar menjadi suram lagi, dan sudah ada cahaya putih menyala di tubuhnya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi menoleh untuk melihatnya. Kaisar Iblis Harimau Putih hanya merasa bahwa jantungnya berdetak kencang dalam sekejap. Kesadaran yang awalnya kental dan kekuatan darah tiba-tiba berbenturan dalam sekejap. Ada cahaya putih naik dari tubuh, tapi itu sedikit terengah-engah. Mengaum, Kaisar Iblis Harimau Putih besar mengeluarkan raungan marah, melihat dengan marah ke arah Kaisar Iblis Besar Tianhu. Dan pada saat ini, pemandangan yang tidak diharapkan terjadi. Dua sayap Phoenix di belakang Raja Iblis Agung Jing Feng telah menyebar. Namun, Phoenix darah yang terbang menuju Tuan Muda Mei tiba-tiba berteriak di udara. Tubuh berwarna darah yang telah menerkam Tuan Muda Mei benar-benar jatuh dari udara dan langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, Tuan Muda yang cantik, surgawi yang tersisa di tangannya telah menghilang, tangannya terlipat di depan dadanya, dan matanya tertutup. Dia sepertinya berdoa untuk sesuatu, tetapi di dalam dirinya, aura unik meledak. Artinya, Yang Mulia, bahkan para kaisar yang hadir, ketika mereka merasakan keagungan ini, mau tidak mau merasakan kulit kepala mereka menegang. Kaisar Iblis Rubah Surgawi bahkan mengeluarkan dengungan ringan, dan kabut putih naik di atas kepalanya. Pembalikan tiba-tiba menyebabkan semua kaisar yang hadir terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Seorang Raja Iblis yang hebat mencoba yang terbaik untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama menyerang kemampuan menakutkan dari tubuh dan kesadarannya, bahkan seorang kaisar, seperti Kaisar Iblis Agung Jing Feng, yang telah memasuki tingkat kaisar tidak lama lalu, akan menghadapi serangan seperti itu. Itu harus ditangani dengan hati-hati, agar tidak dibakar oleh Phoenix darah yang menakutkan. Namun, adalah serangan seperti itu, tetapi tiba-tiba terputus entah kenapa. Phoenix darah langsung jatuh dari udara, seperti jatuh bebas, dan terbanting ke tanah. Untuk sesaat, api berdarah meledak dan berhamburan, berputar-putar. Di langit di atas Cao Yuwei, yang telah berubah menjadi Phoenix darah, pantom Phoenix terkondensasi dari keruntuhan, dan api merah darah di tubuhnya juga berubah menjadi merah keemasan lagi. Namun, ketika hantu Phoenix kental baru saja mengembun kurang dari setengah, itu runtuh lagi, membuat api Phoenix di tubuh Cao Yuwei secara keseluruhan melemah oleh lapisan. Ini, semua kaisar hadir, dan mereka sudah mengerti apa yang dilakukan Cao Yuwei saat ini. Hantu Phoenix yang mengembun adalah kesadaran ilahi. Artinya, alasan jatuhnya benda itu dari langit adalah karena kesadarannya rusak parah, dan itu adalah jenis kerusakan berat yang hampir hancur. Pada saat ini, kemampuan kelahiran kembali nirvana telah digunakan untuk membentuk kembali kesadaran. Tapi, dalam proses renovasi, itu gagal.
Bab 717, Memotong Kesadaran. Kelahiran kembali Nirvana adalah kemampuan paling mendasar dari garis keturunan undead api Phoenix, dan itu juga merupakan sumber kekuatan mereka. Itu tidak berhasil saat ini. Kaisar Iblis mayat hidup yang berdiri di atas Kaisar Tianzu tidak bisa lagi tetap tenang, dan sosoknya berkedip. Didorong oleh garis api, dia langsung datang ke sisi Cao Yuwei dan menekan tangan kanannya. Lapisan api merah tua yang aneh melindungi hantu Phoenix yang mulai mengembun untuk kedua kalinya. Kaisar Iblis Harimau Putih tidak menghentikannya, tindakan Kaisar Iblis yang abadi saat ini berarti dia telah mengakui kekalahan bagi Cao Yuwei. Di sisi lain, Tuan Muda Mei telah membuka kembali matanya, dan ada juga sedikit kejutan di matanya yang indah. Jelas, bahkan dia sendiri tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Itu benar, dia secara resmi memotong kesadaran lawan. Pukulan mengalahkan diri Phoenix darah membawa tekanan kuat yang tak tertandingi. Tapi inilah yang dikatakan Tang San tentang kesempatan itu. Tang San telah memberitahunya ketika dia menunjuk ke Tuan Muda Mei bahwa begitu lawannya rusak, pada tingkat Raja Iblis Besar, tembakan habis-habisan harus dilakukan ke segala arah, termasuk penguncian kesadaran ilahi, penindasan, dan bahkan serangan langsung. Kemudian, pada saat seperti itu, tidak perlu bertarung dengan lawan, cukup potong kesadaran lawan. Dalam kesadaran Tuan Muda Mei, artefak inti yang sebenarnya ketika dia melampaui kesengsaraan dan menjadi dewa adalah maksud pedang dari pedang ilahi Asura. Sebagai artefak super yang mewakili penghakiman, itu pernah mengintimidasi seluruh alam dewa. Cao Yuwei berani memaksa masuk ke dalam kesadaran ilahi Tuan Muda Mei, yang awalnya merupakan tindakan mencari kematian. Karena tubuh utama Asura Excalibur belum sampai ke pesawat ini, kondisi terkuatnya ada di kesadaran Tuan Muda Mei, yang telah lama menjadi inti dari kesadaran Mei Gongxi. Menggunakan indera ilahi seseorang untuk mengenai pedang ilahi Shuro, senjata penghakiman ilahi yang super, tidak berbeda dengan goncangan pohon kalajengking. Faktanya, Tuan Muda Mei tidak melakukan apa-apa, biarkan akal sehatnya bertabrakan. Dan kemudian, itu pecah. Penahanan niat pedang penghakiman bahkan membuat Cao Yuwei tidak dapat mendesak kesadaran spiritualnya untuk meregenerasi Nirvana sekarang. Di bawah keadaan yang dijaga secara pribadi oleh Kaisar Iblis Abadi Agung, kesadaran yang mengembun itu hancur lagi. Setelah melakukan ini 3 kali, itu dengan enggan dipadatkan kembali, tetapi jauh lebih lemah daripada yang pertama kali. Jelas, itu tidak trauma ringan. Butuh 10 atau 8 tahun untuk memulihkan trauma spiritual seperti itu, dan banyak surga dan harta bumi diperlukan. Jika tidak, itu tidak mungkin. Wajah Tuan Muda Mei sedikit pucat, dan napasnya juga sangat melemah, setidaknya di permukaan, dia tampak terlalu lelah. Aura pedang ilahi Asura dalam pengertian ilahi benar-benar mereda, dan perasaan ilahi para kaisar telah menyapu tubuhnya. Tetapi pada sapuan awal, itu diblokir oleh Yang Mulia pada Tuan Muda Mei, dan setelah keagungan itu menghilang, tidak ada yang bisa dirasakan darinya. Tak satu pun dari kaisar yang hadir tidak bisa tidak merasakan kekaguman pada gadis kecil di depannya. Dengan kekuatan level Raja Iblis, dia mengalahkan lawan level Raja Iblis besar dengan cepat, dan dia bukan Raja Iblis biasa, tetapi Raja Iblis senior dari keluarga Undead Huofeng. Jika ada peringkat di antara Raja Iblis besar, yang satu ini seharusnya bisa menempati peringkat 5% teratas. Tidak ada kaisar yang meragukan penampilan kaisar saat ini, dengan bakat seperti itu, para kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Saya bahkan akan memikirkan kembali apakah saya bisa memiliki kekuatan seperti dia ketika saya seusianya. Jawabannya kemungkinan besar tidak, hanya butuh lebih dari setengah tahun untuk mencapai tingkat dewa, dan Anda bisa melawan Raja Iblis besar. Meskipun saya tidak tahu apa upaya terakhir, itu bahkan mungkin artefak khusus yang tersembunyi di dalam tubuh, dan adalah mungkin untuk membunuh keberadaan kesadaran ilahi, dan mungkin membutuhkan banyak biaya untuk melakukannya, tetapi tidak peduli apa, dia telah menang. Setelah periode keheranan yang singkat, Kaisar Iblis Harimau Putih tanpa sadar mengalihkan perhatiannya ke Kaisar Iblis Rubah Surgawi yang telah mengganggunya sebelumnya. Untuk sementara, dia tidak tahu apakah Kaisar Iblis Besar Tianhu merasakan bahwa Tuan Muda Mei mampu menghadapinya dan menghentikannya, atau apakah dia mencegahnya menyelamatkannya. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, melihat bahwa Tuan Muda Mei telah benar-benar memusnahkan kesadaran lawan dan membuatnya sangat sulit untuk meregenerasi nirwana lawan, Kaisar Iblis Macan Putih tidak bisa tidak merasa sangat senang tentang hal itu. Suara damai Kaisar Iblis Besar Tianhu terdengar,
tes pembekalan pertama, Anda dianggap telah lulus. Penampilan Anda sangat bagus, yang membuktikan kekuatan dan bakat Anda. Selamat. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Iblis Macan Putih Besar juga mati. Dari sudut pandang batin, bahkan dia sangat cemburu pada Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Meskipun Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak bisa bertarung secara langsung, pasti masuk akal untuk bisa menempati peringkat kedua di antara 9 Kaisar Iblis Besar. Kalau tidak, Kaisar tidak akan mengenalinya sebagai penguasa istana leluhur. Api melonjak di tubuh Kaisar Iblis mayat hidup, menggulung klan, dan kembali ke kaisarnya sendiri. Tatapannya terhadap Tuan Muda Mei jelas dalam dan penuh perhatian, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Muda Mei membungkuk sedikit ke arah Kaisar. 3 pertempuran berturut-turut, 3 kemenangan dalam 3 pertempuran. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi pertempurannya untuk menjadi penguasa kota di masa depan. Debriefing tentu saja merupakan tugas yang sulit, tetapi proses pembekalan akan dicatat dalam sejarah istana leluhur, dan yang disebut orang suci akan menyimpan nama mereka. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Tuan Muda Mei dengan tatapan tenang, mengingat penampilan Anda sebelumnya, penilaian kedua sekarang akan dilakukan pada pembekalan Anda. Kekaisaran Tianyu adalah Dewan Pengadilan Leluhur para Kaisar, jadi Anda dapatkah jika pembekalan berhasil, kami perlu melihat apakah Kaisar menyetujui Anda. Melalui penilaian barusan, kami memiliki pemahaman yang lebih intuitif tentang kemampuan Anda. Kemudian, waktu berikutnya adalah waktu bagi Kaisar untuk memilih. Menurut leluhur menurut aturan pengadilan, lebih dari setengah Kaisar setuju, Anda akan lulus ujian kedua. Jika tidak, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi penguasa kota. Apakah Anda mengerti? Dimengerti. Tuan Muda Mei mengangguk. Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jing Feng secara tidak sadar menjadi sedikit gugup. Tingkat ini, menurut mereka, bahkan lebih sulit daripada penilaian kekuatan tingkat pertama. Ada berbagai cara untuk menangani penilaian di kota, tetapi level ini hampir sulit. Faktanya, 2 Kaisar Iblis Besar tidak optimis bahwa Tuan Muda Mei akan dapat melaporkan dengan sukses. Lagi pula, level pertama sudah cukup sulit. Tetapi ketika Tuan Muda Mei benar-benar mengalahkan musuh yang kuat dan melewati level pertama dengan lancar, hati mereka tidak bisa tidak menjadi hidup. Untuk Kaisar Iblis Macan Putih, jika cucu perempuan yang dia dukung dapat mengendalikan kota utama lain, ditambah kota yang dia kendalikan, maka di seluruh benua peri, kekuatan garis keturunan mereka akan sangat terbatas. Ini berbeda dari Raja Iblis Merak sebelumnya. Bagaimanapun, Tuan Muda Mei memiliki transformasi harimau putih, dan dia juga cucu langsungnya. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Sejak dia mengetahui bahwa dia sebenarnya memiliki seorang putri dan bahwa orang yang dia cintai tidak pernah mengkhianatinya, mentalitasnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Apa perbedaan antara kendali putri atas kota utama dan kendalinya sendiri? Selama putrinya mau, dia adalah kaisar. Tetapi ketika sampai pada tingkat kedua di depan mereka, mereka tidak bisa menahan cemberut. Kesembilan Kaisar Iblis Besar hadir, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin bagi mereka berlima untuk mendukung Tuan Muda Mei, setidaknya mereka tidak berpikir ada kemungkinan seperti itu. Dan Kaisar Iblis Kristal tidak ada lagi, tepatnya, ada 8. Jika ada 8, lebih dari setengah, itu akan lebih sulit. Kaisar Iblis Harimau Putih bahkan tidak tahu bahwa Kaisar Iblis Jing Feng memiliki kemungkinan untuk mendukung Tuan Muda Mei. Dalam pandangannya, dia bahkan mungkin satu-satunya yang mempertahankan sikap mendukung. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi terus berbicara. Bab 718, diperlukan 6 suara. Tuan Muda Mei, ini adalah nama yang Anda gunakan ketika Anda mendaftar untuk syuting klasik. Kemudian, saya akan memanggil Anda seperti itu. Situasi Anda belum pernah terjadi sebelumnya untuk syuting. Dalam sejarah syuting, tidak pernah ada keberadaan dengan garis keturunan non-yokai, mencoba untuk mencapai posisi penguasa kota. Di tubuh Anda memiliki garis keturunan manusia, dan lebih dari setengah garis keturunan manusia. Untuk aturan pengadilan leluhur, itu adalah tantangan serius, jadi di tingkat pertama, Anda bertemu 3 lawan, bukan salah satu dari yang biasa. Apakah kamu mengerti? Tuan Muda Mei mengangguk sedikit, dimengerti. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Tianhu, Kaisar Iblis Harimau Putih dan Kaisar Iblis Jing Feng tidak bisa menahan kerutan tanpa sadar. Kaisar Iblis Tianhu berkata demikian, apakah level kedua ini bahkan lebih sulit? Apakah ini perlu?
Kaisar Iblis Besar Tianhu melanjutkan, jadi, jika Anda ingin menjadi penguasa sejati kota Keri, maka Anda tidak bisa hanya memiliki setengahnya. Dari ke-9 Kaisar Iblis Besar, setidaknya 6 harus setuju sebelum Anda bisa lulus. Semoga kamu bisa mengerti. Tuan Muda Mei tertegun untuk sementara waktu, warna yang luar biasa melintas di matanya, dan dia tanpa sadar berkata, 6. Ya, 6. Kaisar Iblis Tianhu berkata dengan serius. Kaisar Iblis Macan Putih membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Ini karena dua alasan. Di satu sisi, alasan Kaisar Iblis Tianhu dapat dipertahankan. Dalam sejarah klan monster, memang tidak ada ras campuran asing yang bisa menjadi pemilik kota. Tentu saja, pada kenyataannya, tidak ada darah campuran dia dapat mencapai bakat dan kekuatan Tuan Muda Mei, jadi dia adalah kasus khusus. Di sisi lain, itu juga karena, bahkan jika itu 5, dapatkah dia lulus? Oleh karena itu, Kaisar Iblis Macan Putih Besar telah menahan pikirannya sebelumnya, seperti yang dia prediksi sebelumnya, Tuan Muda Mei tidak mungkin berhasil dalam pembekalannya. Tapi hari ini, Tuan Muda Mei telah memberinya cukup kejutan, dan bahkan Kaisar Iblis Macan Putih telah berpikir bahwa apakah pembekalan itu berhasil atau tidak lagi penting. Dengan bakat seperti itu, jika Anda membawanya dan mengolahnya dengan hati-hati, mungkin Anda dapat mencapai kekuatan puncak Raja Iblis Besar dalam 5 tahun, dan mencari peluang untuk maju ke Kaisar. Setelah menjadi Kaisar, belum terlambat untuk berbicara tentang kota utama. Bagaimanapun, di benua peri, kekuatan adalah raja. Dengan potensi yang ditunjukkan oleh Tuan Muda Mei, begitu dia menjadi Kaisar di masa depan, dia tidak akan menjadi Kaisar di tingkat Kaisar Iblis Jingfeng, dan dia mungkin akan jadilah yang terbaik. Ditambah dengan dukungannya sendiri, siapa lagi yang bisa menghentikannya untuk maju? Oleh karena itu, Kaisar Iblis Macan Putih tidak mengatakan apa-apa. Setelah pemungutan suara, dia siap untuk membawa Tuan Muda Mei pergi. Dia ingin melindungi cucunya secara pribadi, dan dia harus membiarkannya mengembangkan potensinya sepenuhnya di masa depan. Apakah ada masalah? Kaisar Iblis Tianhu bertanya pada Tuan Muda Mei lagi. Tuan Muda Mei menatapnya dalam-dalam dan berkata dalam hatinya, bahkan jika saya memiliki masalah, apakah itu berguna? Tidak, Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya, matanya masih tenang. Jika saya melewati level pertama dan mengalahkan lawan, seperti yang Anda katakan, lawan dari klan Undead Fire Phoenix. Lalu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bagaimana saya akan melewati level kedua? Bisakah lebih dari setengah Kaisar Iblis menyetujuinya? Dariku, satu-satunya hal yang bisa kita yakini saat ini adalah kakekku, dan paling banyak Raja Iblis Agung Pedang Suci yang baik kepada kita. Kaisar lainnya, jangan khawatir tentang level kedua, serahkan ini padaku. Kamu hanya perlu menunggu hasilnya. Apakah kamu punya solusi? Sedikit, nanti kamu akan tahu, tapi jangan terlalu kaget. Tuan Muda Mei mengingat apa yang Tang San katakan padanya sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia bahkan lebih bingung dan tak terbayangkan. Di depannya, menurut apa yang dikatakan Kaisar Iblis Besar Tianhu, dia membutuhkan dukungan dari 6 kaisar sebelum dia bisa lulus ujian. Belum lagi 6, bahkan jika itu 5, dia sendiri berpikir itu tidak mungkin. Lalu, apa yang dikatakan Tang San harus diselesaikan olehnya, bisakah itu benar-benar diselesaikan? Pada saat ini, di Dewan Pengadilan Leluhur, tidak seorang pun, apakah itu Kaisar atau Tuan Muda Mei sendiri, berpikir bahwa dia dapat melewati level ini. Persetujuan 6 kaisar sangat sulit. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang semua kaisar yang hadir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, mari kita mulai memberikan suara sekarang. Menurut aturan, Kaisar Tianzu dari rendah ke tinggi. Kaisar yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda. Semakin kuat kaisar, semakin besar pengaruhnya secara alami. Misalnya, jika dia juga seorang kaisar dari garis keturunan Phoenix, pengaruh Kaisar Iblis Jingfeng tidak boleh dibandingkan dengan Kaisar Iblis Abadi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa itu dinilai dari jumlah kaisar, bahkan semakin tinggi kaisar, semakin penting sikapnya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kristal sudah tidak ada lagi, dan yang memiliki posisi tertinggi adalah Kaisar Iblis Tianhu. Dari rendah ke tinggi, orang pertama yang perlu membuat pernyataan secara alami adalah Kaisar Iblis Agung Jingfeng. Berdiri di atas pilar Kaisar surganya, tatapan Kaisar Iblis Jingfeng juga jatuh pada Tuan Muda Mei. Melihat wajahnya yang cantik yang mirip dengan ibunya,
mata Kaisar Iblis Jing Feng tanpa sadar menjadi jauh lebih lembut. Putri, ini putriku sendiri. Meskipun dia ditukar darah oleh Raja Iblis Merak Besar dan mengubah atribut transformasi Dewa Iblis, dia masih memiliki garis keturunan Phoenix di tubuhnya. Selain itu, dia sangat baik, jauh lebih baik daripada ketika dia masih muda. Meskipun sesama Kaisar Iblis Merak memiliki pikiran yang dalam dan licik seperti rubah, jika benar bakat kultivasinya jauh dari miliknya, dan putrinya bisa sangat baik, itu pasti karena bakat bawaannya. Oleh karena itu, anak perempuan harus menjadi sangat baik dan kuat karena dirinya sendiri. Kaisar Iblis Agung Jing Feng, tolong ungkapkan pendirianmu. Suara Kaisar Iblis Agung Tianhu membangunkan Kaisar Iblis Agung Jing Feng, yang tenggelam dalam cinta kebapaan. Hampir tanpa sadar, Kaisar Iblis Agung Jing Feng mengangkat kepalanya, mengangkat tangan kanannya dengan cepat, dan berkata, "Saya setuju dengan pembekalannya." Begitu pernyataan ini keluar, seluruh hadirin terkejut, dan hampir sebagian besar Kaisar Iblis Besar memandangnya dengan mata yang luar biasa. Bahkan mata Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedikit melebar dengan tatapan yang sedikit kasar saat ini. "Kamu benar, kamu mendukung. Jika dikatakan bahwa di antara Kaisar yang hadir, siapa yang paling menentang pembekalan Tuan Muda Mei, maka, di mata Kaisar Iblis Tianhu, rekomendasi pertama adalah Kaisar Iblis Jing Feng. Sebagai musuh mutlak dari klan Iblis Merak, berapa tahun dia bertarung sampai mati dengan Raja Iblis Merak dari generasi sebelumnya. Pada akhirnya, Raja Iblis Merak Besar juga jatuh karena dia, dan inilah mengapa Tuan Muda Mei saat ini melaporkan tugasnya dan mewarisi posisi penguasa kota-kota Keri. Kedua belah pihak harus menjadi musuh bebuyutan mutlak. Entah itu nasib musuh lama klan Iblis Merak dan klan Iblis Phoenix selama bertahun-tahun, atau permusuhan antara Raja Iblis Jing Feng Lin Simo dan Raja Iblis Merak generasi sebelumnya, bagi Tuan Muda Mei, orang ini adalah orang yang membunuh ayahnya, kebencian. Namun, dia benar-benar setuju untuk ditanyai. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak bisa tidak membuka mulutnya, dan bahkan taringnya tumbuh entah dari mana. Ini jelas bukan kejutan, tapi kejutan. Tatapan setiap kaisar tanpa sadar jatuh pada Kaisar Iblis Jing Feng. Kaisar Iblis Tianhu dengan cepat kembali normal setelah kehilangan kendali untuk waktu yang singkat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, alasan. Kaisar Iblis Agung Jing Feng tidak memandangnya, tetapi matanya selalu tertuju pada Tuan Muda Mei. Dia juga melihat ekspresi luar biasa di wajah Tuan Muda Mei. Mau tak mau dia merasakan sakit di hatinya. Dia belum mengetahuinya. Lagi pula, ibunya tidak menceritakan pengalaman hidupnya yang sebenarnya. Tapi tidak heran jika Raja Iblis Merak baru saja meninggal, dan dia adalah patriark dari klan Iblis Merak sekarang, jadi dia seharusnya tidak mengetahuinya sekarang. Dengan desahan di dalam hatinya, Kaisar Iblis Agung Jing Feng berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatannya menunjukkan penampilan seorang kaisar, dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda yang saya lihat dalam beberapa tahun terakhir, yang paling mungkin menjadi kaisar ya. Di antara kaisar, ada banyak yang berusia lebih dari 1000 tahun. Di masa depan, keluarga kita perlu memiliki penerus. Menurut prinsip keadilan dan keadilan di istana leluhur, keturunan dengan penampilan kaisar seperti itu harus diberikan lebih banyak peluang. Sebagai penguasa kota Keri, saya percaya bahwa dalam waktu dekat, dia pasti akan dapat menjadi seorang kaisar dan melindungi laut dan wilayah. Oleh karena itu, saya setuju dengannya untuk menyelesaikan pembekalan. Petik 2, bab 719/3-1. Apakah kamu bercanda? Di antara kaisar yang hadir, lebih dari satu memiliki ide ini. Jika kata yang adil dan adil seperti itu keluar dari mulut siapapun, itu seharusnya tidak termasuk Anda. Anda adalah musuh bebuyutan, balas dendam karena membunuh ayahmu. Dia menjadi pemilik kota dan menjadi kaisar di masa depan. Semakin baik bakatnya, semakin berbahaya Anda, bukan? Tidakkah mereka ingin membalaskan dendam ayah mereka? Untuk sementara, suasana di Dewan Pengadilan Leluhur tampak sedikit aneh. Suasana aneh menyebabkan semua kaisar yang hadir terdiam sejenak. Tapi tidak ada yang akan menuduh Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Hak untuk memilih adalah kekuatan dasar setiap kaisar, dan tidak ada yang bisa ikut campur. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyipitkan matanya sedikit, dia mengerti bahwa, seperti yang dia duga, masih ada situasi yang tidak terkendali pada gadis ini. Sebagai Kaisar Iblis Besar yang paling tidak setuju, dia sebenarnya memilih untuk setuju dengan pembekalannya. Namun, di Dewan Pengadilan Leluhur ini,
bahkan jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi bertanggung jawab, tidak mungkin untuk mengendalikan segalanya, dan pendapat kaisar lain harus dihormati. Kaisar Iblis Besar Tianhu sedikit mengangguk, satu suara mendukung. Kemudian, Kaisar Iblis Pedang Suci Agung. Tatapannya beralih ke Kaisar Iblis Hebat kedua, Kaisar Iblis Agung dari Chongqiao Rising Cloud Sword Saint, yang jelas-jelas melonjak di Huang Tianzu baru-baru ini. Wajah Sword Saint Great Demon Emperor dingin dan keras, dan dari awal hingga akhir, perhatiannya sebenarnya selalu pada pertempuran sebelumnya. Matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya setuju." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Dengan persetujuannya, Kaisar yang tersisa tidak bisa tidak kehilangan akal. Kaisar Iblis Mayat Hidup yang berdiri tidak jauh dari Kaisar Iblis Tianhu menoleh tanpa sadar dan menatap Kaisar Iblis Tianhu. Kaisar Iblis Tianhu masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia sudah mengantisipasinya. Alasan: dari 3 pertempuran sebelumnya, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang ilmu pedang dan lebih mampu berintegrasi dengan kemampuannya sendiri. Jika saya membacanya dengan benar, dia menggunakan ilmu pedang ketika dia akhirnya mengalahkan Cao Yuwei, mirip dengan pedang kesadaran. Hanya tertarik pada pedang. Jadi, saya setuju. Alasannya sederhana dan lugas. Di antara Kaisar Iblis Besar yang hadir, Kaisar Iblis Agung Jingfeng dan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci memiliki status yang relatif rendah. Salah satu alasan penting adalah mereka tidak memiliki kota utama. Bukan tuannya, dari kota utama. Tapi justru karena inilah Kaisar Iblis Agung Jingfeng dan Kaisar Iblis Pedang Suci Agung harus menjadi orang yang paling menentang Tuan Muda Mei. Hanya ketika posisi penguasa kota-kota Keri dikosongkan barulah mereka dapat mengambil alih. Oleh karena itu, 2 persetujuan mereka memiliki arti yang sangat berbeda. Untuk kaisar lain, apakah mendukung atau menentang, kota Keri tidak akan jatuh ke tangan mereka. Tetapi untuk 2 kaisar ini, jika Tuan Muda Mei gagal melaporkan tugasnya, maka Tuan yang mendapatkan kembali kendali kota Keri hampir pasti dipilih dari antara kaisar mereka. Mereka yang tidak memiliki kota utama adalah yang paling cocok. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, bahkan Jing Dangling yang sudah malang ingin menjual artefak kota, pedang suci, Kaisar Iblis Agung, tetapi dia tetap memilih untuk menyetujui Tuan Muda Mei. Dari ke-9 Kaisar Iblis Besar, sejak awal, 2 Kaisar Iblis Besar setuju dengan pembekalannya, yang membuat suasana di lapangan berbeda. Yang mulia, apakah Anda memutuskan untuk mendukung kami? Bagi kami masih berterima kasih atas bantuan Anda di masa lalu. Namun, dalam pertempuran pembekalan pertama Xiao Mei, Anda dapat dengan hati-hati mengamati tembakan terakhirnya. Jika Anda tertarik padanya tembakan terakhir, maka saya harap Anda dapat mendukung pembekalannya. Apakah itu berhasil atau tidak, saya dapat mengamati karakteristik pedang itu sendiri setelahnya. Saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa pedang itu adalah penghakiman. Lalu, seperti apa pedang penghakiman yang sebenarnya seperti, saya yakin Anda akan tertarik. Belum lama ini, pemuda itu datang ke Sword Saint Palace, pemuda yang, dalam pandangan Sword Saint Demon Emperor, seharusnya mati, hidup kembali dan memberinya godaan besar. Apalagi setelah melihat dengan mata kepala sendiri betapa sulitnya bagi Cao Yuwei, yang akhirnya dibunuh oleh Tuan Muda Mei, untuk dilahirkan kembali sebagai nirvana, bagaimana mungkin dia, yang menyukai pedang, menahan dorongan batinnya. Pedang penghakiman, apakah ini pedang penghakiman yang sebenarnya? Setelah persidangan, bahkan karakteristik abadi akan musnah. Kaisar Iblis Pedang Suci tahu betul bahwa alasan mengapa Cao Yuwei berhasil di nirvana pada akhirnya adalah karena dia mendapat perlindungan dan bantuan dari Kaisar Iblis Abadi, dan budidaya Tuan Muda Mei tidak cukup. Jika tidak, fitur penilaian saja mungkin akan menghapusnya sepenuhnya. Ini jelas merupakan ilmu pedang yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan ini juga merupakan salah satu promosi yang paling dia inginkan di dalam hatinya. Jika pedangnya bisa melakukan ini, maka itu pasti bisa membuat Huang Tianzu bangkit dari tanah. Bagaimana dia bisa menolak godaan seperti itu? Obat ini jauh lebih penting daripada menjadi penguasa kota di kota utama, dan inilah yang diinginkan oleh silsilah iblis Bangau Mahkota Merah mereka. Jika Anda ingin menjadi pemilik kota, situasinya tidak seperti sekarang. Oleh karena itu, setelah dia secara pribadi merasakan niat pedang penghakiman, dia memilih untuk mendukungnya tanpa ragu-ragu. Oke, 2 suara mendukung. Prosedur akan berlanjut, Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak terlibat dengan status quo,
dan mengalihkan perhatiannya ke Kaisar Iblis Besar ketiga. Yang ketiga secara alami adalah yang ketiga dari yang terakhir, peringkat ketujuh di antara semua 9 Kaisar Setan Besar, dan itu adalah Kaisar Setan Besar Raksasa Emas Brilian. Itu juga yang dilihat Tuan Muda Mei ketika dia pertama kali tiba di Dewan. Sebuah lingkaran cahaya emas samar berkedip pada Kaisar Iblis Raksasa, dan tatapannya jatuh pada Tuan Muda Mei. Tanpa terlalu banyak ragu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya keberatan dengan pembekalannya." Begitu pernyataan ini keluar, entah kenapa, Kaisar Tengah yang hadir merasa lega, ya. Ini normal, dan oposisi adalah normal. Jika mereka mendukungnya, apa itu? Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mengubah ekspresinya, dan berkata dengan ringan, "Alasan. Ketidakmurnian darah adalah alasan saya. Saya menentang orang-orang dengan darah dari kelompok etnis lain menjadi penguasa kota. Ini akan mengubah masa depan. Jika saya ingat dengan benar, setelah dia menjadi penguasa kota sementara, ras manusia di kota Kerry dan kota utama terdekat perubahan mulai terjadi, dan mereka semua bermigrasi ke kota Kerry, sehingga banyak bangsawan tidak berani berbicara karena identitasnya. Oleh karena itu, saya tidak menyetujui dia menjadi pemilik kota. Faktanya, pemilik sebenarnya dari kota utama yang paling dekat dengan kota Kerry adalah Raja Iblis Mammoth Brilian Emas ini." Kata-katanya benar-benar rasional. Hampir tidak dapat dihindari bahwa keberadaan klan non-monster akan memiringkan ras dari garis keturunannya sendiri melalui pengaruhnya sendiri. Faktanya, pembangunan pemukiman manusia yang prematur, itu sendiri juga menyebabkan banyak ketidakpuasan pada leluhur, pengadilan, dan wajar jika Kaisar Iblis Mammoth tidak puas karena hal ini. Dimengerti, 2 suara mendukung dan 1 suara menentang. Kaisar Iblis Tianhu berkata dengan ringan. Tatapannya kemudian jatuh ke keberadaan peringkat ke-6. Ini adalah Dark Demon Great Demon Emperor, Eternal Night King yang pernah memburu Mei Gongzi dan putrinya serta Tang San. Yang ini selalu agak sepi hari ini, dari awal pertempuran, sampai sekarang, dia merasa bahwa dia tidak ada. Faktanya, sebagai Raja Malam Abadi, semangatnya tidak pernah baik di siang hari, dan dia lebih suka bersembunyi di kegelapan. Sampai saat ini, mata para kaisar semua terfokus padanya. Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan memandang Kaisar Iblis Tianhu, tepat ketika semua kaisar secara tidak sadar berpikir bahwa dia pasti akan keberatan. Ada sedikit kerumitan di matanya. "Saya setuju." Tanda pisah. Tebak semuanya, mengapa Raja Iblis Kegelapan memilih untuk setuju. Bab 720, pilih Raja Iblis Kegelapan. "Saya setuju." Ketika Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan mengucapkan 3 kata ini, Kaisar Iblis Harimau Putih tanpa sadar melompat ke pilar surga kaisarnya, dan kaisar lain yang hadir menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Keajaiban akhirnya terjadi lagi. Ya, ini benar-benar keajaiban bagi Tuan Muda Mei. Berdiri di bawah, menyaksikan putra-putra kaisar yang cantik mengekspresikan sikap mereka, ekspresi saat ini dapat digambarkan sebagai luar biasa. Ketika Kaisar Iblis Agung Jingfeng mengatakan bahwa dia setuju dengan pembekalannya, dia tidak bisa mempercayai telinganya, dan dia bisa membayangkan kebencian di hatinya terhadap musuh yang membunuh ayahnya ini. Meskipun perasaannya terhadap Raja Iblis Merak tidak terlalu dalam, tapi itu juga ayahnya. Dia adalah seorang ayah yang memiliki hubungan darah. Jika di antara kaisar yang hadir, siapa yang paling dia benci, itu pasti Kaisar Iblis Jingfeng, tidak ada siapa-siapa. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Kaisar Iblis Agung Jingfeng memilih untuk mendukungnya, yang membuatnya tidak dapat dipercaya. Dia bahkan secara tidak sadar bertanya-tanya apakah ini konspirasi pihak lain. Namun, faktanya ada di depan matanya, dan dia tidak tahan untuk mempercayainya. Dan kemudian dukungan dari Kaisar Iblis Agung Pedang Sein adalah sesuatu yang dia harapkan, yang membuatnya sedikit lega. Dia tahu bahwa Tang San seharusnya melakukan pekerjaan itu dan memenangkan dukungan dari Kaisar Iblis Pedang Suci. Namun, ini adalah 2 suara, tampaknya jauh lebih mudah untuk mendapatkan suara daripada yang diharapkan. Keberatan Raja Iblis Mammoth membawa Tuan Muda Mei kembali ke dunia nyata. Ya, seharusnya seperti ini, bagaimana bisa ada begitu banyak dukungan untuk diri sendiri. Namun, giliran Raja Iblis Kegelapan. Tatapan bawah sadar Tuan Muda Mei telah beralih ke Kaisar Iblis Besar berikutnya, ke kakeknya. Tapi saya mendengar kata-kata, "Saya setuju." Dia mengalihkan pandangannya kembali lagi, tertegun ketika dia melihat Kaisar Yongye yang mengejar dan membunuh mereka, dan bahkan hampir membunuh Tang San. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya,
dia tidak bisa membayangkan bahwa pria ini benar-benar akan memilih untuk membunuhnya. Dukungan. Ini hanya, dalam benaknya, senyum misterius yang muncul di sudut mulut Tang San ketika dia menanyai Tang San tiba-tiba muncul. Ketika dia mengatakan bahwa umpan kedua diserahkan kepadanya, dia tampak sangat percaya diri. Mungkinkah dia juga membujuk Kaisar Iblis Kegelapan? Tapi bagaimana ini mungkin? Jika dia pergi ke Dark Demon Great Demon Emperor, bukankah dia akan melemparkan dirinya ke dalam jaring? Belum lagi mampu meyakinkan pihak lain. Adapun Kaisar, perasaan mereka luar biasa dan bahkan lebih kuat daripada Tuan Muda Mei. Dari tahap pertama tanya jawab Tuan Mei, dia menghadapi 3 lawan. Lawan terakhir bahkan Raja Iblis Senior dari klan Undead Api Phoenix. Dapat dilihat bahwa, sebagai kepala Dewan Pengadilan Leluhur, Kaisar Iblis Tianhu adalah saya tidak ingin pembekalannya berhasil. Karena ini adalah arti dari Kaisar Setan Rubah Surgawi, itu pasti arti dari Kaisar Setan-Setan Kegelapan. Karena, hubungan di antara mereka adalah yang paling dekat satu sama lain di antara para Kaisar Iblis Besar. Sederhananya, sejak beberapa tahun yang lalu, ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan belum menjadi Kaisar, Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan dulunya adalah penjaga Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Klan Rubah Langit sendiri tidak memiliki kekuatan tempur langsung, jadi ketika mereka mencapai 6 ekor, beberapa klan Rubah Langit yang berbakat akan memilih wali mereka sendiri. Taoist tentu saja dipilih dari kalangan yang kuat, dan hampir semua kekuatan klan Iblis bersedia menjadi penjaga klan Iblis Tianhu. Alasannya sangat sederhana, di bawah perlindungan keberuntungan, pertumbuhan masa depan mereka akan lebih mudah. Dalam keadaan seperti itulah Raja Iblis Kegelapan dipilih oleh Raja Iblis Agung Rubah Surgawi, dan menjadi hubungan yang paling dekat satu sama lain, dia selalu menjaga Raja Iblis Agung Rubah Surgawi dan menjadi raja. Dia telah menjadi Raja Malam Abadi saat ini, dan selalu menjadi penguasa seluruh istana leluhur dengan Kaisar Iblis Besar Tianhu. Namun, pada saat ini, siapa yang akan membayangkan bahwa Kaisar Iblis Agung Undead, yang seharusnya menanggapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi, memilih untuk mendukung Tuan Muda Mei saat ini. Tidak ada alasan sama sekali. Sedemikian rupa sehingga Kaisar Iblis Besar Tianhu sedikit kehilangan kesabaran, dan tanpa sadar berkata, "Apa?" Raja Iblis Kegelapan menoleh untuk menatapnya, dengan ekspresi permintaan maaf di matanya, "Saya setuju dengan pembekalannya." "Kekuatan macam apa kamu?" Kaisar Setan Besar Setan Gelap memandang lingkaran emas di sekitar tubuhnya dengan kaget dan marah. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak dapat bergerak, pemuda yang memegang trisula emas di depannya, meskipun tubuhnya secara bertahap menghilang dalam pembakaran, tetapi karakteristik menakutkan dari trisula membuat semuanya tampak terkunci. "Apakah kamu percaya, sebelum aku mati, dengan kekuatan Dewa Laut, pukulan berikutnya dapat sepenuhnya membunuhmu yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan?" Sura, yang mengenakan topeng, sepertinya tidak merasakan bahwa tubuhnya terbakar dan menghilang. Ya, niat membunuh Shen Leng benar-benar terkunci pada Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan. "Saya tidak percaya." 3 kata ini hampir keluar dari mulut Dark Demon Great Demon Emperor, tapi dia masih tidak berani. Lingkaran halo emas melilitnya tidak hanya menekan kemampuannya, tetapi bahkan sepenuhnya menekan kesadarannya. Jika intensitas serangan lawan berikutnya bisa serupa, hampir tidak mungkin baginya untuk melawan, dan dia pasti akan jatuh. Jadi, dia tidak berani bertaruh, dia benar-benar tidak berani bertaruh. Karena Anda berjudi dengan hidup Anda sendiri. Sura terkekeh, "Kamu benar-benar bisa bertaruh? Apakah aku benar-benar bisa memiliki serangan yang begitu kuat? Jika tidak, kamu bisa bertahan. Apa yang kamu inginkan?" Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan menggertakkan giginya. "Jika Anda tidak ingin menderita pukulan saya berikutnya, maka buatlah sumpah darah." Di masa depan, ketika Tuan Muda Mei pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan tugasnya, Anda harus mendukungnya dan memilih untuk mendukungnya. Apakah Raja Iblis Kegelapan berani mempertaruhkan nyawanya? Apalagi dibandingkan dengan kondisi yang terkesan sepele. Dia tidak berani. Mengingat masa lalu di benaknya, Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan merasakan tatapan terkejut dari banyak kaisar saat ini, dan Kaisar Iblis Tianhu tidak bisa mempercayainya. "Ada kedutan di hatiku." Dia tidak memberi tahu Kaisar apapun yang terjadi di awal. Baginya, itu jelas hal yang paling memalukan. Bagaimana bisa dikatakan? Bahkan menurutnya, bukan dia yang memutuskan apakah pembekalan leluhur seorang gadis kecil berhasil atau tidak.
Pendapat Anda sendiri tidak begitu penting. Namun, pada saat ini, setelah Kaisar Iblis Agung Jingfeng dan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci masing-masing memilih untuk setuju, maka itu akan berbeda. Keduanya setuju, telah memungkinkan Tuan Muda Mei untuk melewati level yang sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika Dark Demon Great Demon Emperor mengatakan bahwa dia setuju, dia sedikit bingung. Tetapi bahkan sebagai seorang kaisar, batasan dari sumpah darah sama besarnya. Persetujuannya sekarang dapat sepenuhnya menyelesaikan sumpah darah di tubuhnya. Mampu menyelesaikan sumpah darah adalah hal yang paling penting baginya. Alasan, suara Kaisar Iblis Tianhu tanpa sadar menjadi lebih dingin. Kaisar Iblis Kegelapan sudah memikirkan kata-katanya, dan segera berkata, Tuan Muda Mei tampil sangat baik di pengadilan klasik ancestral, dan bahkan mengalahkan penerusku. Aku sudah memperhatikannya saat itu. Apa yang dia tunjukkan bakatnya luar biasa, dan dia kemungkinan akan menjadi kaisar yang kuat di masa depan, membuat kekaisaran Tianyu kita lebih kuat. Meskipun dia telah merusak keturunan saya dan menyebabkan masalah dengan warisan saya, itu di luar keadilan dan keadilan pengadilan leluhur. Saya masih setuju dengan pembekalannya, dan saya berharap dia akan terus bekerja keras untuk menjadi seorang kaisar dalam waktu dekat dan mengejutkan laut.